Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami, kelompok 1 dari kelas akuntansi A-Pagi akan mempresentasikan mata kuliah akuntansi keuangan menengah 1 mengenai materi persediaan penilaian lain. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Lutfia Febrianti dengan NIM 200302047. Dan nama saya Rahmania Sari dengan NIM 200302008. Dan nama saya Miratu Safira dengan NIM 230202027. Dan saya Reva Arsilia dengan NIM 2302056. Nilai terendah dari biaya perolehan atau nilai realisasi neto LCNRV. Nilai realisasi neto atau biaya lebih rendah LCNRV, perusahaan meninggalkan prinsip biaya historis ketika utilitas masa depan kemampuan menghasilkan pendapatan dari aset turun di bawah biaya aslinya. Nilai realisasi neto, estimasi harga penjualan dalam kegiatan bisnis biaya dikurangi estimasi biaya untuk menyelesaikan dan estimasi biaya untuk melakukan penjualan. Asumsikan bahwa Mandar AG memiliki persediaan yang belum selesai dengan biaya perolehan sebesar 950 euro, nilai penjualan sebesar 1000 euro, estimasi biaya penyelesaian sebesar 50 euro, dan estimasi biaya penjualan sebesar 200 euro. Nilai realisasi neto Mandar dihitung sebagai berikut. Nilai realisasi persediaan belum selesai yaitu 1000 euro. Dikurangi perkalian biaya penyelesaian 50 euro. Perkiraan biaya penjualan 20 euro. Jadi perkiraan biaya penjualan 250 euro. Nilai realisasi neto menjadi 750 euro. Mandar melaporkan persediaan dalam laporan posisi keuangan sebesar 750 euro. Dalam laporan laba rugi, Mandar melaporkan kerugian atas penurunan nilai persediaan sebesar 200 euro, 950 euro dikurangi 750 euro. Ilustrasi of LCNRV. Di sini ada food, cost, net realizable value, final inventory value. Di sini ada spinach, carrots, cut beans, peas, and mixed vegetables. Final inventory value. Spinach yaitu 80 yuan karena ada lebih rendah dari nilai net realizable value-nya. Lalu carrots dengan 100.000 yuan karena ada lebih rendah dari nilai net realizable value-nya. Dan selanjutnya cat beans, net realizable value-nya 40.000 yuan karena lebih rendah juga di net realizable value-nya. Dan lalu cat beans, cat bean 40.000 euro, 40.000 yuan karena net realizable value-nya dipilih karena lebih rendah dari cost. Ada juga peach yang net realizable value-nya 72.000 karena dipilih karena lebih rendah dari cost. Dan yang terakhir mixed vegetables 90 net realizable value-nya 92.000 yuan dipilih karena lebih rendah dari cost. Asumsikan bahwa Jinfeng Foods memisahkan produk makanan menjadi dua kelompok besar, yaitu beku dan kalengan. Yang di sini ada beku, ada cost, dan LCNRV. Bayam yang cost 80.000 yuan, LCNRV-nya 120 yuan, ada wortel yang cost-nya 100.000 yuan, dan LCNRV-nya 110.000 yuan. Kacang potong dengan cost 50.000 yuan dan LCNRV-nya 40.000 yuan, total bukunya menjadi yang cost 230.000 yuan dan yang LCNRV 270 yuan. Ada juga kalengan kacang polong yaitu 90.000 yuan di cost dan yang di LCNRV-nya 72.000 yuan. Ada juga sayuran campur yang cost-nya 95.000 yuan dan LCNRV-nya 92.000 yuan. Total kalengan yang cost 185.000 yuan dan LCNRV-nya 164.000 yuan. Totalnya
yang kos 415 yuan dan LCNRV-nya 434.000 yuan. Next, metode penerapan LCNRV. Dalam kebanyakan situasi perusahaan menentukan harga persediaan berdasarkan item per item. Aturan perpajakan di beberapa negara mengharuskan perusahaan menggunakan basis item individual. Pendekatan individual item memberikan penilaian terendah untuk tujuan laporan posisi keuangan. Dan yang terakhir, metode harus diterapkan secara konsisten dari satu periode ke periode lainnya. Mencatat nilai realisasi bersih. Ilustrasi data untuk Ricardo SPA. Harga pokok penjualan sebelum penyesuaian dengan NRV 108.000 yuan. Persediaan akhir biaya 82.000 yuan dan persediaan akhir di NRV 70.000 yuan. Kerugian metode, kerugian karena penurunan RRV 12.000 pada persediaan 82.000 yuan dikurangi 70.000 yuan 12.000. COGS metode, harga pokok penjualan 12.000 pada inventaris 12.000. Mencatat nilai realisasi bersih seperti di kolom di bawah ini. Dan juga mencatat nilai realisasi bersih juga seperti ini. Contoh sales di loss metode 200.000 yuan, di COGS metode 200.000 yuan. Cost of goods sold di loss metode 108.000 yuan dan di COGS metode 120.000 yuan. Jadi gross profit 92.000 yuan dan di COGS metode 80.000 yuan dan selanjutnya. Untuk penggunaan tunjungan, alih-alih mengkredit akun persediaan dan penyesuaian NRV, perusahaan umumnya menggunakan akun penyesuaian. Akun penyesuaian sering disebut sebagai penyisian. Untuk mengulangi menjadi NRV dengan menggunakan metode kerugian, Ricardo SPA membuat jurnal berikut ini untuk mencatat penurunan persediaan NRV. Untuk kerugian karena penurunan persediaan ke NRV sebesar 12.000 dan penyisian untuk mengurangi persediaan menjadi NRV jadi 12.000. Next. Laporan posisi keuangan. Hasilnya plus method dan COGS method. Untuk current asset-nya ada inventory, hasilnya sama-sama 70.000 dolar. Untuk prepaid sama-sama 20.000, accounts receivable sama-sama 350.000, cash sama-sama 100.000 dan total current asset-nya sebesar 540.000. Next. Pemulihan kerugian persediaan, jumlah penurunan nilai dibalik, dan pembalikan terbatas pada jumlah write-down asli. Melanjutkan contoh Ricardo, asumsikan nilai realisasi bersih meningkatkan menjadi 74.000 euro, meningkat menjadi 44.000 euro. Ricardo membuat jurnal berikut menggunakan metode kerugian. Penyisian untuk mengurangi persediaan menjadi NRV sebesar 4.000 dan recovery of inventory loss menjadi 4.000. Next. Selanjutnya ada pemulihan kerugian persediaan, yaitu akun penyisian tak terkalahkan pada periode berikutnya. Persediaan seperti yang dilaporkan pada LCNRV. Berikut adalah tabel yang berpengaruh di dalam buku company tersebut. Next. Evaluasi aturan. Aturan di LCNRV itu mengalami kekurangan konseptual, ada 3. Pertama yaitu sebuah perusahaan mengakui penurunan nilai aset dan beban biaya pada periode terjadinya kerugian utilitas. Yang kedua, penerapan aturan menghasilkan ketidaksustenan karena perusahaan dapat nilai persediaan biaya dalam perolehan 1 tahun dan nilai realisasi bersih pada tahun berikutnya. Yang ketiga, yaitu LCNRV menilai persediaan dalam laporan posisi keuangan yang konservatif, tetapi pengaruh terhadap laporan laba rugi mungkin konservatif, mungkin tidak. Pendapatan bersih untuk
tahun perusahaan mengalami kerugian yang pasti rendah, sedangkan periode bersih pada berikutnya lebih tinggi. Biasanya jika penurunan harga jual yang diharapkan tidak terwujud. Next. Realisasi yang lebih rendah dari biaya atau bersih. Ada 5. Yang pertama yaitu penurunan nilai aset dan biaya transaksi terjadi pada periode kerugian utilitas, bukan pada periode penjualan. Yang kedua, peningkatan nilai aset lebih dari biaya asli, hanya transaksi pada titik penjualan. Yang ketiga, inkonsistensi karena perusahaan mungkin menilai persediaan dengan biaya dalam 1 tahun dan nilai realisasi bersih di tahun depan. Yang keempat, LCNRV, nilai persediaan konservatif. Laba bersih untuk tahun di mana perusahaan mengalami kerugian yang pasti lebih rendah. Dan yang terakhir yaitu laba bersih periode berikutnya mungkin lebih tinggi dari normal jika penurunan harga diharapkan tidak terwujud. Next. Nilai realisasi bersih, situasi penilaian khusus itu ada beberapa item. Yang pertama, penyimpanan aturan LCNRV dapat dibenarkan ketika situasi 1. Biaya sulit ditentukan. Yang kedua, barang dapat segera dipasarkan dengan harga yang sesuai. Yang ketiga, unit produk yang dapat dipertukarkan. Dan yang item yang kedua yaitu 2 situasi umum di mana NRV menjadi aturan umum, yaitu yang pertama aset pertanian dan yang kedua komoditas yang dimiliki oleh broker gratis. Nah, nilai realisasi bersih, di mana inventaris persediaan pertanian, yaitu aset biologis diklasifikasikan sebagai aset tidak lancar, adalah hewan, tanaman seperti domba, sapi, pohon, buah-buahan, atau tanaman kapas. Yaitu yang pertama, aset biologis diukur pada pengakuan awal dan pada setiap akhir periode pelaporan pada nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual NFT. Yang kedua, perusahaan mencatat keuntungan atau kerugian akibat perubahan NFT di aset biologi. Next. Hasil pertanian adalah produk yang dipanen dari aset biologis seperti wool dari domba, susu dari sapi perah, buah dari pohon buah, atau kelapa atau kapas dari tanaman kapas. Yang pertama, yaitu hasil pertanian diukur pada nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual NRV pada titik panen. Dan yang kedua, setelah dipanen, NRV menjadi biaya. Nah, di sini ada illustration ya. Kalau misal PT bisa menghasilkan susu untuk dijual, PT bisa itu beroperasi di tanggal 1 Januari 2011 dengan membeli 420 ekor sapi perah susu senilai 460.000 euro. Bancroft memberi informasi terkait dengan sapi perahan. Ini ada sedikit data tentang milking cost-nya terdiri dari yang pertama carrying value dari di tanggal Januari tanggal 1 2011 sebesar 460.000 euro. Terus ada perubahan change in volume karena ada pertumbuhan dan perubahan harga sebesar 35.000 euro. Lalu dikurangi dari price in volume sebesar 1.200. Sehingga change in carrier value menjadi 33.800. Untuk yang ini ya, carrying value dari tanggal Januari tanggal 31 2011 di akhir bulan itu dari yang pertama senilai 460.000 euro dikurangi dengan 33.800. Jadi 493.800 euro. Dan hasil jadi milk harvested menjadi 36.000 euro. Next. Kemudian dari yang tadi akan membuat jurnal dalam susu sapi perah. Jurnalnya yaitu aset biologi, memerah susu sapi pada keuntungan maupun kerugian kepemilikan yang belum direalisasi sebagai pendapatan nilainya sama-sama dengan
Rp 33.800. Nah, dari jurnal itu kita bisa tahu bahwa yang aset biologis ini akan dilaporkan pada laporan posisi keuangan sebagai aset yang tidak lancar. Di sini biologi aset dikurangi cost nilai 23.800. Berikut adalah pembahasan mengenai tentang nilai relatif penjualan mandiri. Ilustrasinya yaitu Larsen Realty Corporation membeli sebidang tanah yang belum diperbaiki seharga $55.000. Tanah ini diperbaiki dan dibagi lagi menjadi lahan bangunan dengan biaya tambahan sebesar $30.000. Lahan-lahan bangunan ini semua berukuran sama. Tetapi karena perbedaan lokasi ditawarkan untuk dijual dengan harga yang berbeda sebagai berikut. Biaya operasi dialokasikan untuk ini proyek total $18.200. Hitung harga pokok, penjualan, dan laba kotor. Ini adalah caranya. Yang pertama adalah tabel yang pertama yaitu alokasi biaya menggunakan nilai penjualan mandiri relatif. Ada grup atau lots 1, 2, 3. Number of lots yang pertama ada 9, yang kedua ada 15, yang ketiga 19. Untuk price per lotnya yang pertama $3.000, yang kedua $4.000, yang ketiga $2.000. Untuk selling price. Untuk selling price-nya sendiri cara menghitungnya yaitu number of lots dikali dengan price per lots. Yang pertama 9 dikali $3.000 yaitu $27.000. Yang kedua 15.000 dikali $4.000 yaitu $60.000. Yang ketiga 19 dikali $2.000 yaitu $38. Sehingga total untuk selling price-nya yaitu $125. Untuk relative sales price-nya sendiri, cara menghitungnya yang pertama 27.000 dibagi 125.000, yang kedua 60.000 dibagi 125.000, yang ketiga 38.000 dibagi 125.000. Untuk total cost mulai dari yang pertama sampai yang ketiga hasilnya sama yaitu 85.000. Untuk cost allocated-nya yang pertama 18.360, yang kedua 40.800, yang ketiga $25.840. Sehingga total untuk cost allocated-nya yaitu 85.000. Untuk cost per lot-nya yang pertama 2040, yang kedua 2720, yang ketiga 1360. Untuk cost per lot-nya sendiri akan dipindahkan ke cara laba kotor, cara penghasilan penetapan laba kotor. Untuk cost per lot-nya untuk tabel yang kedua ini sama seperti tabel yang di atas, cuma perbedaannya ada di loss sold. Untuk yang pertama, loss sold-nya 4, yang kedua 8, yang ketiga 17. Untuk price per lot-nya sama seperti yang di atas. Untuk total sales-nya caranya sama, yaitu cara mengkali hasilnya dengan cara mengkalikan loss sold dikali dengan price per lot. Yang pertama 4 dikali $3.000, $12.000. Yang kedua 8 dikali $4.000, $32. Yang ketiga 17.000 dikali $2.000 yaitu $34.000. Sehingga untuk total sales-nya $78.000. Untuk cost per lot-nya ini sama dari yang di atas. Untuk total cost of goods-nya sendiri, yang pertama 8.160, yang kedua $21.760, yang ketiga $23.120. Sehingga untuk total cost of goods-nya yaitu $53.040. Selanjutnya yaitu komitmen pembelian. Nah, untuk komitmen pembelian ini ada sebuah masalah kasus. Yang pertama, umumnya penjual mempertahankan hak atas barang dan dagangan. Yang kedua, pembelian tidak mengakui aset atau kewajiban. Yang ketiga, jika material, pemberian harus mengungkapkan rincian kontrak dalam catatan di laporan keuangan. Yang keempat, jika harga kontrak lebih besar dari harga pasar dan pembelian mengharapkan kerugian akan terjadi pada saat pembelian dilakukan. Pembelian harus mengakui kewajiban dan kerugian terkait pada periode di mana penurunan harga pasar tersebut terjadi. Selanjutnya yaitu komitmen pembelian. Berikut adalah ilustrasinya.
Press Papel AG menandatangani kontrak penerbangan kayu yang akan dilaksanakan pada tahun 2020 dengan harga 10 juta euro. Asumsikan lebih lanjut bahwa harga pasar hak tebang kayu pada tanggal 31 Desember 2019 turun menjadi 7.000 euro. Apres akan membuat entry berikut pada 31 Desember 2019. Berikut adalah tabelnya. Keuntungan atau kerugian kepemilikan yang belum direalisasi dikurangi pendapatan yaitu 3 juta euro. Nah, untuk keuntungan atau kerugian ini dimasukkan dalam jurnal penyesuaian menjadi beban dan kerugian lainnya dalam laporan laba rugi. Sedangkan kewajiban komitmen pembelian dimasukkan dalam jurnal penyesuaian yaitu kewajiban lancar di neraca. Yang ketiga adalah metode laba kotor. Mengukur perkiraan persediaan substitusi. Nah, untuk mengukur perkiraan persediaan substitusi ini ada 3 asumsi. Yang pertama, persediaan awal di jumlah pembelian sama dengan total barang yang diperhitungkan. Yang kedua, barang yang belum terjual harus berada di tangan. Yang ketiga, jika penjualan dikurangi biaya, dikurangi persediaan awal di jumlah pembelian sama dengan persediaan akhir. Memperkirakan persediaan substitusi. Berikut adalah ilustrasinya. Cetus Crop memiliki persediaan awal sebesar 60.000 euro dan pembelian sekitar 200.000 euro, baik dengan biaya. Penjualan sebesar 280.000 euro. Laba kotor pada harga jual 30%. Cetus menggunakan metode margin kotor sebagai berikut. Beginning inventory atau persediaan awalnya yaitu 60.000 euro. Untuk purchase-nya atau pembeliannya yaitu 200.000 euro. Sehingga totalnya yaitu yaitu 260.000 euro. Untuk sales atau penjualannya yaitu 280.000. Untuk gross profit atau laba kotornya yaitu 280.000 euro dibagi 30% yaitu 84.000 euro. Sehingga penjualannya yaitu 196.000 euro. Sehingga total keseluruhan dari goods as sold dan salesnya yaitu 64.000 euro. Perhitungan presentasi laba kotor. Dalam ilustrasi 9.13 yang tadi ini, yang ini bahkan laba kotor diberikan. Bagaimana sih Cetus mendapatkan angka itu? Nah, cara menghitung presentasi laba kotor yaitu dengan mengasumsikan bahwa sebuah artikel berharga 15 euro dan dijual seharga 20.000 euro. Untuk laba kotornya sebesar 5 euro. Perhitungan presentasi laba kotor, kita menggunakan rumus markup dibagi retail, yaitu 5 euro dibagi 20 euro sama dengan 25% at retail atau eceran. Yang kedua yaitu markup cost, sama dengan 5 euro dibagi 15 euro, sama dengan 33,5% on cost. Nah, apa sih pengertian markup sendiri itu? Nah, markup sendiri yaitu peningkatan harga atau jumlah rupiah yang ditambah pada biaya dari suatu produk untuk menghasilkan harga jualnya. Selanjutnya yaitu metode laba kotor, ada 2 rumus. Yang pertama yaitu laba kotor atas harga jual dengan rumus presentasi markup pada biaya dibagi dengan 100% dijumlahkan dengan presentasi markup pada biaya. Yang kedua yaitu presentasi markup pada biaya sama dengan laba kotor atas harga jual. Evaluasi laba kotor. Untuk evaluasi laba kotornya ini ada 4 kekurangan. Yang pertama, memberikan perkiraan persediaan akhir. Yang kedua, tingkat laba kotor menyeluruh mungkin tidak representatif. Yang ketiga, menggunakan persentase masa lalu dalam perhitungan. Yang keempat, biasanya tidak dapat diterima untuk tujuan pelaporan keuangan karena hanya memberikan perkiraan. IFRS memerlukan persediaan fisik sebagai sertifikasi tambahan dari inventaris yang ditunjukkan dalam catatan. Pada bagian 4 ada metode persediaan retail atau eceran. Next. Metode persediaan retail adalah sebuah metode yang digunakan pengecer nilai persediaan tanpa perhitungan fisik dengan mengubah harga eceran untuk biaya. Pencatatan yang dilakukan atas 1. Total biaya dan nilai
eceran barang yang dibeli. Yang kedua ada total biaya dan nilai eceran barang yang tersedia untuk dijual. Yang ketiga ada penjualan untuk periode. Metode yang dilakukan adalah metode konvensional dan metode biaya. Dan untuk retailnya 423.000. Untuk yang fake in, bagian cost ada 16.600, bagian retailnya tidak ada. Untuk yang purchase return, bagian costnya ada 5.600, bagian retailnya 8.000. Untuk additional markup, bagian retailnya ada 9.000. Untuk markup cancellation, bagian retailnya ada 2.000. Untuk markdown atau net, bagian retailnya ada 3.600. Untuk bagian normal spoilage, bagian retailnya ada 10.000. Untuk bagian sales ada 390.000. Ini untuk jawabannya, yaitu tadi sudah ada untuk BEG inventory, purchase, break in, purchase return, markup, net, sudah ada di soalnya, tinggal ditaruh. Yang berbeda hanya di markdown net, itu jadi pengurangan sebesar 3.600. Lalu untuk mencari 67% itu dari 283 dibagi 422.000. Hasilnya yaitu 67%. Dan untuk ending inventory-nya yaitu 96.400. Jika kita ingin mencari, itu 96.400 dikali dengan 67%, sama dengan 64.588. Next. Kalau menggunakan cost method. Kalau untuk menggunakan cost method, ini juga dimasukkan persediaan pembelian, retur pembeliannya juga, untuk frame in sama markdown-nya juga. Kalau tadi markup-nya itu mengurangi sesudah kita mengerjakan, good available for sale. Sedangkan kalau menggunakan cost method, yaitu markdown-nya, yaitu kalau menggunakan cost method, markdown-nya itu dikurangi untuk mendapatkan current year edition. Contohnya seperti 283 dibagi 418.400, maka didapatkan endingnya 67,49%. Selanjutnya di ending inventory at retail sebesar 96.400 dikali 67,49% sama dengan 65.000. 65.060 maksud saya. Evaluasi metode persediaan retail digunakan untuk alasan sebagai berikut. Yang pertama, untuk memungkinkan perhitungan laba bersih tanpa perhitungan fisik persediaan. Yang kedua, ada tindakan pengendalian dalam menentukan kekurangan persediaan. Yang ketiga, ada mengatur jumlah barang dagangan yang ada. Yang keempat, ada informasi asuransi. Lalu beberapa perusahaan menyempurnakan metode eceran dengan menghitung persediaan secara terpisah untuk mendapatkan departemen atau kelompok barang dagangan dengan laba kotor yang serupa. Kajian dan analisis. Rasio perputaran persediaan mengukur beberapa kali rata-rata perusahaan menjual inventaris selama periode tersebut. Ilustrasinya, dalam laporan tahun 2009, Tate and Lyle PLC melaporkan persediaan awal sebesar 562 juta, persediaan akhir sebesar 538 juta, dan harga pokok penjualan sebesar 2.019 juta untuk tahun tersebut. Caranya yaitu inventory turnover cost sama dengan cost of goods sold dibagi average inventory sama dengan 2019 dibagi 562 ditambah 538 dibagi 2 sama dengan 3,67 times. Penyajian dan analisis. Ukuran mewakili jumlah rata-rata penjualan dari persediaannya dimiliki perusahaan. Inventory turnover sama dengan cost of goods sold
dibagi average inventory sama dengan 2019 dibagi 562 ditambah 538 dibagi 2 sama dengan 3,67 times. Rata-rata hari untuk menjual inventory yaitu 365 hari dibagi 3,67 dibagi sama dengan 99,5 hari. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.